أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu diberikan keberkahan dan rahmatnya yang begitu berlimpah, sehingga kita bisa kembali menuntut ilmu yang mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan keberkahan ilmu tersebut. Salawat dan salam tak lupa kita anturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pada para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, ya saudara-saudara, kita bertemu kembali dalam pelajaran Durusulullah di Ghoiri Natikina Biha, jilid pertama. Setelah pekan sebelumnya kita mempelajari dari bab 5 ini, masih di bab 5 ya. Darsul Khamis, masih membaca latihan di halaman 29 ya. Masih kita baca dengan pelan-pelan ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Belum ada yang hadir ya. Nggak apa-apa ya, di sini aja berarti ya. Kemarin sampai nomor berapa ya? 10 atau nomor 14 ya, kalau salah ya. Ismul mudarrisi Sa'idun ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Itu kan? Ya. Langsung dibaca Pak Mukti dulu deh. 29. Yang pertemuan sebelumnya itu kan 29. Nomor 14 ya? Sekarang 14. Atau yang 15? Kayaknya kayak 15. Ammut talibi ghaniyun. Ammun ya. Ammut talibi. Ammut talibi. Goniyun ya. Ammu itu paman ya, paman dari
apa Nana lupa, enggak dari ayah, dari ibu ya. Dan yang satu lagi tuh kholu itu paman juga, cuma dia lupa. Nah, dua ini yang dari ibu sama bapak Nana lupa. Amun dari bapak ya. Berarti kholu dari ibu. Nah, kalau ammatunnya itu bibi ya, bibi dari ayah gitu. Berarti kalau kholatun bibi juga dari ibu. Baik, silakan artinya Pak Muti. Paman ya, amun itu paman Pak. Hah? Tolib itu murid. Ingat ya, susunan mudhaf ilaihnya sama apa mubtada khobarnya ya. Gimana? Boniun itu kaya. Apa? Terbalik Pak. Pamannya murid itu kan di depan dia. Amunnya itu di depan, terbalik. Pamannya murid itu kaya gitu. Ammut talibi kan susunan apa kemarin? Mudhaf ilaih ya. Jadi makanya saya bilang kemarin kan, ya kita mau mengartikannya itu dengan mudhaf ilaih itu. Kalau kita mau mengartikannya itu enaknya seperti itu biasanya. Pamannya murid itu, kitabnya akhi gitu. Makanya kita ketika kita melihat nih, enaknya papan tulis kemarin ya. Ada, boleh lah. Enggak. Ya ada. Mana spidol ya? Oke. Udah. Alif lam ya. Al ini alif lam, paham nggak? Jadi seperti ini Pak ya. Asalnya al-amun ya.
Terbalik. Sudah. Udah. Baik ya. Kalau modus filmnya sudah ya? Sudah. Kelihatan. Baik ya. Jadi gini, Pak. Kita ngulang kembali ya. Jadi mudhof pertama tidak boleh tanwin ya, Pak. Kedua, tidak boleh beralif lam. Di depannya itu pakai al-kitabu. Nggak boleh, jadi dia kitabu gitu ya. Mudhof itu penyandaran kata. Nah, cuma sebenarnya kalau dalam nantinya kita nggak bilang, yo ini penyandaran kata, bukan gitu. Kalau ketika kita termindset, wah ini tanda-tanda mudhof nih gitu kan. Biasanya seperti itu. Oh berarti dia nggak ada. Istilahnya kita udah ngeliat di kitab itu nggak ada tanda-tanda apa, nggak ada alif lam. Terus setelahnya nanti isim ma'rifat gitu, nggak ada alif lam, wah ini berarti nggak ada tanwin gitu. Nanti kita akan memprediksi seperti itu. Jadi asalnya seperti ini Pak, nih nggak boleh tanwin, nggak boleh alif lam, ya kan? Nah, kan awal kata itu biasanya mubtada ya. Mubtada itu kan dia biasanya alif lam ya, karena dia isim ma'rifat ya. Imam gitu kan, kemarin kan kita pelajari isim, terus kemudian dia itu ma'rifat, kemudian di awal kalimat ya kan, kemudian dia itu satu lagi apa lupa, imam marfu. Nah ya kan contoh kan al-amut talibi ya kan. Nanti asalnya dia seperti ini ya. Nah, karena kita tahu ya, alif lam dan dari ciri-ciri isim itu ya, dari ciri-ciri isim alif lam dan tanwin tidak bisa bersama gitu ya. Maksudnya kalau nggak ada alif lam berarti dia tanwin gitu kan, yang telah kita pelajari. Kalau nggak ada tanwin biasanya dia alif lam gitu kan. Nah ini kan bertentangan gitu, nggak boleh tanwin, nggak boleh alif lam juga gitu. Makanya ketika ada ini asalnya seperti ini aslinya al-amu, kalau nggak ada tolibnya, dia seperti itu, berdiri sendiri. Makanya nggak boleh alif lam,
maka ini alif lamnya dihapus. Jadi ammu. Nah kan kita taunya kalau nggak ada alif lam berarti harus ditanwin gitu kan, harusnya ammun gitu. Nah karena dia ini mudhof ke tolibi ya, nah dia dihilangkan tanwinnya. Nah, mudhof ilaihnya dia pertama wajib majrur, kemudian dia isim yang ma'rifat gitu. Bersandar dengan isim yang ma'rifat. Majrur itu kan lah kita ketahui ya. Kasroh lah ya istilahnya gitu. Makanya dia disambung gitu. Jadi langsung disambung dengan kata tolib ini Pak gitu. Tetap dia nanti contoh gini, kata tadi ya, contoh kan tadi goniun ya. Jadi gini Pak, ini kan aslinya dia ada tanwinnya kan, karena dia nggak ada alif lam, ya kan? Tapi karena dia ini mudhof, karena dia sebelahnya ada alif lam biasanya, karena di sebelahnya ada alif lam nih, berarti dia dihilangin ininya. Nah ininya berarti dia majrur. Kalau sebelahnya nggak ada alif lam, biasanya apa yang selain ma'rifat? Ma'rifat selain alif lam apa? Ada nama orang, ya kan? Biasanya contohnya gini, ammu Muhammadin, ammu. Nah ini kalau seperti ini gimana? Amun atau ammu? Hah? Dia sebenarnya mudhof ilaih bukan? Bacanya gimana kalau kayak gini Pak Muti? Bacanya gimana? Ini Hamid atau Muhammad? Muhammad ini. Nah. Ammu, dia nggak boleh tanwin, ya kan? Ini Pak, harus kita hafal ya. Ini kedua ini harus dihafal. Jadi kalau ketemu depannya nih suatu kata, depannya ini biasanya nggak ada alif lam, terus setelahnya ada alif lam. Nah biasanya itu susunan idofah, namanya susunan idofah ya, susunan penyandaran kata kalau kita bilang. Nggak boleh tanwin. Kalau berdiri sendiri baru dia ditanwin kan aslinya. Nah ini kalau seperti ini ammu Muhammadin gitu, nggak harus ada alif lam juga, maksudnya yang penting dia isim ma'rifat gitu kan. Nah contohnya seperti ini. Nanti kalau kita bilang mubtadanya mana, ini mubtada, ini juga mudhof ya, ini mudhof ilaih. Nah baru ini khobarnya.
Jadi kalau kita bilang ammu talibi, ammu dia itu mubtada dan dia juga mudhof gitu. Dan ini adalah talibi itu mudhof ilaih. Goniun dia khobar. Jadi artinya pamannya ya. Mengartikannya seperti itu, Pak. Pamannya atau kitabnya gitu kan. Pamannya murid itu kaya. Jadi seperti itu mengartikannya. Kemudian nih pamannya Muhammad gitu. Kalau pamannya Muhammad itu ada tambahan itu nggak ada ya? Tergantung kalau dia ada keterangan lagi di sini, ya kan? Boniun ya. Contohnya seperti itu. Baru dibilang pamannya Muhammad itu kaya. Nanti kalau kirain itu kayak ada gitu ini. Kalau itu Nah, dalam bahasa Arab kalau susunan mubtada khobar itu, kalau susunan mubtada khobar baru biasanya dia menjelaskan, ya kan? Kan mubtada itu namanya pamannya murid itu, kenapa gitu kan? Pamannya Muhammad itu kenapa gitu? Belum jelas. Makanya di sini ada khobar, baru dia mengabarkan pamannya murid itu kaya, pamannya Muhammad tuh kaya. Tapi bisa aja nanti setelah nanti bisa aja setelah kita banyak belajar nanti ada pamannya Muhammad yang kaya itu ya, belum ada khobarnya itu. Pamannya yang kaya itu bla 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 panjang sampai sana, baru khobarnya di belakang. Jadi seperti itu. Cuma sekarang kan kita masih awal ya. Kita belajar yang mudah-mudah saja dulu gitu, yang pendek-pendek aja. Bahkan ini hanya mudhof ilaih ini istilahnya baru satu aja gitu. Nantinya ada naat gitu. Paman yang kaya itu gitu kan. Bisa aja nggak pakai mudhof ilaih, bisa aja. Cuma sekarang ini kita pelajari mudhof ilaih. Paham nggak, Pak? Jadi mengartinya seperti itu, Pak. Pokoknya mudhof ilaih wajib majrur dia. Terus juga bisa juga kayak kemarin ya, khobar juga bisa bentuknya mudhof ilaih ya. Kemarin contohnya ada nih, yang ini, haza miftahus sayyarati. Nah, ini kita pakai haza. Nah, kalau nggak ada sayarotinya, Pak, jadinya seperti apa, Pak? Hah? Nah, baik. Artinya ini, nah ini kunci ya kan. Jadi aslinya kan seperti ini ya. Nah, haza ini mubtada, Pak. Mubtada ya, karena dia imam ya. Jadi nggak mesti isi nama orang aja. Isi ma'rifat dia isim kan,
isim ya, isim isyarah ya. Dia termasuk ma'rifat. Kemudian di awal. Kemudian dia marfu. Sebenarnya dia posisinya marfu, cuma karena dia ini isim isyarah ya. Jadi namanya marfunya tidak terlihat gitu. Doma. Sebenarnya dia marfunya ini posisinya aja gitu. Nggak mesti doma juga sebenarnya, cuma sekarang ini kita pelajari doma dulu ya. Nanti ada macam-macam ya. Yang penting bisa dia sebagai, kalau dia isim ma'rifat di awal, nah dia pasti marfu, cuma haza ini karena dia isim isyarah maka dia tidak terlihat ya. Tetap nanti ketika kita mengi'rab fi mahalli raf'in sebagai isim isyarah. Nah, ini sebagai, kalau di sini mubtada, kemudian ini khobarnya. Khobar ya. Khobarnya marfu ya kan? Ya kan? Nah, ketika dia disambungkan dengan disandarkan kepada as-sayyarati ya, maka diapain Pak? Ketika disandarkan kepada sayyarati, dia diapain? Miftahunnya diapain? Enggak, maksudnya miftahunnya diapain? Miftahun as-sayyarati, bener nggak? Mobil. Nah, ketika kan tadi bilang nggak ada sayyarati, Pak Mufti bilang ada miftahun, ya kan? Ini kunci, ya kan? Nah, sekarang kita tambahin kata as-sayyarati. Jadinya bacanya seperti apa? Miftahun atau miftahu? Miftahul as-sayyarati. Nah, ini sebagai khobar, dia juga sebagai mudhof. Jadi nggak khobar juga bisa sebagai mudhof. Dan ini mudhof ilaihnya. Paham Pak ya? Sebenarnya artinya kuncinya mobil gitu kan. Cuma kalau kita kan taunya kunci mobil gitu. Belum tahu artinya, jadi susah. Ini artinya apa dulu? Yang penting tahu kaidah juga Pak. Yang penting tahu kaidah juga gitu. Nanti ketika kita tahu ini kunci, ini mobil, ntar kita baru tahu, oh ini kunci mobil gitu. Oh berarti dia susunan idhofah. Jadi khobar juga bisa mudhof ya, bisa mudhof dengan dia ketika disandarkan kepada kata setelahnya. Bisa dipahami Pak Tumio? Dikit-dikit ya. Akan ada pertanyaan nggak? Jadi Ammut Talibi, balik lagi ya. Ammu itu dia sebagai apa Pak Mufti? Mubtada. Kemudian mudhof ya. Mana mudhof ilaihnya? Tolibu at-tolibi. Lihat papan tulis kaidahnya. Majrur itu kasroh ya.
Nah, kemudian khobarnya yang mana? Goniun ya. Dia mudhaf nggak? Iya. Bukan ya. Karena tidak ada sekata setelahnya. Taib. Selanjutnya Pak Tumio, silakan. Dibaca alif lam ya Pak ya. Babul ya masjidi. Taib. Babul masjidi Bukan miftahun, bukan. Sah, bukan miftahun ya. Maftu hun ya. Babul masjidi maftuhun. Maftuhun itu apa? Terbuka ya. Jadi artinya gimana? Satu lagi ini lanjut. Babul masjidi maftuhun babul madrasati wababul madrasati. Udah ada harokatnya nih. Muglakun. Udah ada harokatnya kan muglakun? Udah ada harokatnya belum muglakun? Ada kan ya? Takutnya beda. Ya, muglakun itu tertutup ya. Muglak. Jadi artinya gimana Pak Tumio? Pintu, babun, pintu. Pintu masjid terus terbuka. Pintu masjid itu terbuka. Dan pintu apa? Madrasah itu apa? Sekolahan ya. Sekolah. Itu pintu sekolah itu tertutup. Jadi pintunya gitu ya, pintunya masjid itu terbuka dan pintunya sekolah itu tertutup. Jadi kalau kita sebenarnya bisa aja pintu masjid terbuka, pintu sekolah tertutup gitu kan. Cuma kalau kita mau belajar ya yang lebih ininya ya biasanya makainya gitu. Untuk mudhof ilaih ini saya dulu biasanya ya mengartikannya biar lebih enak gitu, biar lebih mudah ya makainya aja dulu gitu. Makanya pintunya masjid terbuka, pintunya sekolah tertutup. Kan jadinya secara bahasa Indonesia jelas ya, betul gak? Secara bahasa Indonesia jelas. Taib ya. Babul itu mubtada dan dia sebagai mudhaf. Ya. Al masjidi mudhaf ilaih. Kemudian maftuhun sebagai khobar. Khobar saja enggak ada mudhaf. Sama babul madrasati mughlaqun sama ya. Sama seperti
babul masjidi maftuhun. Tapi selanjutnya Pak Ardiansyah nomor 17. Kholun apa kholu, Pak? Hah? Ingat yang kayak apa tadi ya? Tadi saya nulis ammu Muhammadin. Ya, artinya pamannya Hamid itu fakir. Nah, kholu itu sebagai mubtada, kemudian mudhof. Nah, mana mudhof ilaihinya? Hamidin. Kemudian khobarnya taib ya, seperti itu. Walaupun Hamid nggak ada alif lamnya, tapi kan dia nama orang ya, jadi nggak perlu alif lam, dia sudah menjadi ma'rifat, ya kan? Nggak kholul Hamidi, nggak. Kholu paman ya, paman dari ibu. Gitu. Kalau amun paman dari bapak ya, gitu. Biasanya kalau dari bapak, kalau di Indonesia tuh apa ya? Sama ya panggilannya. Paman ya. Paman juga kan? Ya makanya yang membedakan kalau di bahasa Arab amma dan khol, amun dan kholun. Baik, kemudian nomor 18. Pak Abli. Sayyaratu Abbasin Ya. Fisyari Fisyari ini ya. Fisyari Ada fi. Ada fi. Oh iya. Fisyari. Baik, artinya kendaraan mobilnya Abbas di jalan. Baik. Mudhaf apa saya rotu sebagai apa ya? Saya rotu sebagai udah Mubtada dia juga. Terus satu lagi Abbasin. Enggak, dia sebagai khobar terus juga sebagai mudhaf ya, mudhaf ke Abbasin. Jadi Abbasin mudhaf ilaih. Jadi mobilnya Abbas ya, artinya kita mengertinya seperti itu ya. Nah, khobarnya yang mana, Pak? Kemarin telah saya jelaskan sedikit. Fisyari itu khobarnya ya. Jadi huruf jar, dan kan kalau kemarin lah kita pelajari ya, setelah huruf jar itu namanya isim majrur ya. Dia makanya di majrur ya, di kasroh, dimajrurkan atau dikasrohkan. Nah, nanti fisyari ini nanti kita sebut sebagai khobar. Fisyari sebagai khobar, fi mahali raf'in, posisinya sebagai marfu. Gitu. Jadi khobar itu nanti ada dua ya. Khobar yang mufrad atau dia itu satu kata, dan khobar juga bisa dengan beberapa kata. Contohnya kayak mudhof ilaih ya, yang tadi saya jelasin tuh, yang miftahus sayyarati hada miftahus sayyarati ya. Khobar juga bisa berbentuk mudhof ilaih. Bisa juga berbentuk seperti ini ya. Fisyari yaitu isim huruf jar dan isim majrur. Seperti itu ya. Tab nomor 19 halaman Pak Jasni. Assalamualaikum Pak Jasni. Sehat? Mau baca? Nggak kedengeran ya? Halo Pak Jasni. Mic-nya buka dulu Pak Jasni. Mic-nya buka dulu. Tadi Assalamualaikum Pak Jasni.
Belum dibuka mic ya apa? Biasanya kedengaran. Apa dia silent ya? Mic-nya klik dulu Pak Jusni di bagian bawah. Oh belum. Nah, itu udah. Nggak ada suaranya. Langsung aja Pak Tik. Ya. Alif lamnya dibaca Pak. Disambung dong. Dari biar enak gitu baca Ibnul Mudarisi. Ibnul Mudarisi gitu. Langsung aja disambung gitu Pak. Iya. Dibaca, maksudnya dibacanya langsung gitu. Ibnul Mudarisi, ya kan? Maksud saya bukan dibaca Al-Mudarisi gitu. Maksudnya langsung disambung aja gitu. Artinya apa? Man itu siapa ya? Anak siapa? Anta artinya dia atau kamu? Huwa kalau dia. Anta itu sama kamu atau kalian ya. Anta, anak siapa kamu? Gitu. Anta itu ya, gitu ya. Enak kan artinya? Anak laki-laki siapa kamu? Saya anak laki-lakinya Pak Guru. Kalau mudarrisi ya, mudarrisi. Di sini yang ini ya kata tanya, makanya dia khobarnya dibalik gitu. Mubtada khobarnya dibalik. Jadi Ibnu itu khobar, man anta itu mubtada ya. Kemudian ana itu mubtada, Ibnu itu khobar, dia juga mudhaf, al-mudarisi mudhaf ilaih. Baik. Lanjut nomor 20. Nomor 20. Ainal gitu. Kal kalku huwa tahta ini ya, tahta ini. Tahta itu namanya isim zaman ya, isim makan ya, menunjukkan suatu tempat gitu. Di bawah dia artinya. Di bawah, di atas itu namanya isim makan. Di samping kiri, samping kanan itu namanya di isim makan. Nama tempat. Namanya zorof makan. Bukan isim makan, namanya zorof makan.
nama keterangan tempat ya, keterangan tempat. Taib. Huwa tahtas sayyarati ya. Jadi di bawah kan? Oh iya, tadi tahta itu di bawah kan? Tahta itu di bawah. Jadi dia itu di bawah mobil ya. Di mana anjing itu ada di bawah mobil ya kan? Jadi kalau setelah dzaraf itu dia wajib majrur sama kayak huruf jar ya. Tahtas sayarati, ada sayarati ya. Kalau di atas tuh fauqos sayarati. Kalau di depan itu amamas sayarati. Kalau di samping itu inda sayarati. Jadi nanti ada keterangan tempat dan keterangan waktu. Kalau keterangan waktu sama, namanya juga dzaraf, namanya dzaraf zaman. Dia juga setelahnya wajib majrur. Di sini ada latihan selanjutnya ya, yang nomor 5. Kawin humalan mufidatan bimal il farogi fi mayali. Jadi sambungkanlah kawin jumalan mufidatan bimal il farogi fi mayali. Hubungkanlah kalimat yang sempurna di bawah ini dengan mengisi titik-titik ya, menuliskan yang sesuai pada kalimat di bawah ini ya. Jadi di sini ada titik-titik. Nah, kita berikan atau kata yang sesuai dengan kata yang setelahnya ini apa gitu. Coba Pak Diansyah nomor 1. Titik-titik al-baiti mughlaqun ya. Titik-titik al-baiti mughlaqun. Bisa kata yang tepat buat kata setelahnya itu apa? Babul baiti mughlaqun. Artinya pintu rumah itu tertutup. Taib ya, sesuai ya. Babun atau babu, Pak? Karena dia sebagai mudhaf dan juga sebagai mubtada ya. Mubtada dan mudhaf. Karena dia mudhaf ilainya al-baiti ya. Karena di sini sudah al-baiti itu kan tiba-tiba. Makanya makanya enaknya berarti dia sebagai mudhaf ilaih gitu. Baik, nomor 2 selanjutnya. Pak Billy. Aina miftahus sayyarati. Nah, artinya di mana kunci mobil? Di mana kunci mobil itu ya. Baik. Nah, ini juga sebagai kata tanya, maka mubtada khobarnya dibalik ya. Aina itu khobar, miftahu itu mubtada sebagai mudhaf, as-sayyarati mudhaf ilaih. Ya. Sebenarnya miftahu sayyarati aina gitu. Cuma kalau dalam bahasa Arab itu dibalik ya. Di kunci mobil di mana gitu. Cuma karena
enaknya itu di mana kunci mobil itu kan, maka dia di depan kan. Tapi selanjutnya Pak Mufti nomor 3. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulun atau Rasulu? Rasulullah Rasulullahi. Sebagai apa, Pak? Yang mana mubtada? Muhammad. Mana khabarnya? Rasulullahi. Rasulu khabarnya Rasulu ya. Dia juga sebagai mudhaf dan mudhaf ilainya ada lil Allahi. Baik. Artinya apa, Pak? Ngerti? Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Kemudian nomor 4, Pak Dumio. Titik-titik at-tabibi ba'idun. Apa? Titik-titik dokter itu jauh ya. Titik-titik dokter itu jauh. Gimana tuh? Kata yang tepat untuk mengisi titik-titik yang tepat tuh apa ya, Pak Tumio? Niatun. Apa? Baitun atau miatun? Baitun ya. Baitun enak ya. Cocok lah. Jadi bacanya gimana? Baitun atau baitu? Baitun atau baitu? Baitu. Baitu atau baitut tabibi, enggak ada alifnya ya. Baitut tabibi ba'idun. Jadi artinya baitut tabibi ba'idun. Artinya tabib itu dari dokter ya. Jadi gimana? Anak perempuan dokter. Bukan anak perempuan, baitun kan? Baitun apa bintun? Baitun ya. Kalau anak perempuan bintun ya. Baitut tabibi, rumahnya dokter itu jauh ya. Baitut tabibi, rumahnya dokter itu ba'idun, jauh. Baitu sebagai mubtada, dia sebagai mudhaf, at-tabibi mudhaf ilaih, ba'idun khabar. Baik, selanjutnya nomor 5. Pak Ardiansyah. Baik, Al-Qur'anu kitabullahi, artinya Al-Quran adalah kitabnya Allah. Mana mubtadanya? Al-Quran. Terus khabarnya kitab. Dia juga sebagai mudhaf ilaihnya Allah. Baik, selanjutnya Pak pilih. Khadijatu titik-titik Hamidin. Khadijatu bintu Hamidin. Artinya Khadijah anak perempuannya Hamid. Ya, taib. Mana mubtadanya? Ada Khadijah. Terus khabarnya bintu Hamidin. Bintu saja khabarnya ya.
bintu juga sebagai khobar juga sebagai mudhof ya. Hamidin sebagai mudhof ilaih. Baik. Dikelarin atau enggak ini? Tanggung ya. Pak Mukti nomor 7. Pas ini. Ana titik-titik mudarrisi. Enaknya gimana tuh? Titik-titik itu. Pak Guru. Guru ya. Baik, artinya nah, sebenarnya anaknya saya itu anak laki-lakinya Pak Guru ya. Karena Ibnu itu sebagai mudhof ya. Dan al-mudarisi sebagai mudhof ilaih. Ana sebagai mubtada, Ibnu sebagai khobar dan mudhof. Lanjutnya Pak Tumio. Titik-titik at-talibi maksurun. Nah, ini enaknya apa nih? Titik-titik at-talibi maksurun. Titik-titik murid itu rusak atau patah. Apa enaknya? Qolamun ya. Qolamut talibi maksurun ya. Dia pulpennya murid itu, penanya murid itu rusak gitu ya. Cocok ya. Jadi al-qolamu qalamut talibi maksurun. Qolamu sebagai mubtada, dia juga sebagai mudhof. At-talibi mudhof ilaih, maksurun itu sebagai khobar. Baik, selanjutnya Pak Ardiansyah. Babul masjidi maftuhun. Baik, artinya pintu masjid itu terbuka. Babu sebagai apa? Mubtada. Kemudian dia mudhof enggak? Mudhof enggak? Tidak. Kenapa tidak? Mudhof kepada al-masjidi. Dan al-masjidi sebagai mudhof ilaih. Khobarnya? Baik. Selanjutnya Pak Billy. Artinya Pak Guru keluar dari ruangan kepala sekolah. Ya, kharaja itu fi'il ya. Jadi bukan mubtada khobar ya. Fi'il fa'il. Nanti insyaallah kita kalau ada lain waktu kita pelajari lagi ya. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu penyusun kalimat sempurna itu ada 2 ya. Jadi jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah itu ya mubtada khobar, jumlah fi'liyah itu fi'il dan fa'il. Setelah kita fi'il baru tanda-tandanya saja, nanti setelah ada keterangan yang mengajarkannya ya dalam kitab ini, kita hanya taunya keluar gitu aja. Kharaja itu keluar. Jadi sebagai fi'il ya. Mudarisunya baru fa'il. Min gurfati itu jar wal majrur, al-mudiri sebagai mudhof ilaih. Baik. Ada pertanyaan? Ya Mas, ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita akhiri ya. Nahta bihadzal qadar. Mudah-mudahan kita bisa mengambil bermanfaat dari pelajaran hari ini, yaitu ada mubtada khobar, mudhof ilaih, kemudian ada jar wal majrur, jadi huruf jar dan isim majrur, kemudian tadi juga ada zorof ya, kemudian ada satu zorof ya, yaitu tahta, artinya di bawah. Jadi setelah zorof juga sebagai isim majrur, sama seperti huruf jar
memajrurkan isim setelahnya. Yang mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, yang salah dari saya, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Naktabi hadzal qadar, kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.